Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 8 September 2023 ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, minggu lalu saya tidak sempat ya melakukan Stock Request karena memang kondisi lagi cukup sibuk ya. That's why kita coba untuk mulai Stock Request lagi hari ini ya. Kita akan coba review market nih selama seminggu ke belakang. Dan juga kita akan cek juga kira-kira nanti ya dari 3 saham yang sempat aku mention kali ini, ada nggak nih yang berhasil hit target price kita. Terakhir itu ada sempat ADMR ya, dimana aku sempat memberikan rekomendasi ya, dan ternyata cukup hit target price dengan target di sekitar 1300 sampai 1250 dan ternyata sudah hit ya. Lumayan, congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan ya, dan semoga nanti di atas 3 saham tadi ada yang berhasil untuk hit target price ke depannya ya. Oke. Sebelum memulai ya, pertama-tama aku mau sedikit review dulu ya, recap menu sore yang sempat aku mention ke teman-teman semuanya. Jadi aku sempat memberikan kalau nggak salah di hari Senin dan juga hari tanggal 6 itu hari Rabu ya. Ternyata hit 5 dari 6 ya. Ada WRG, Hoki, Class, Tas, dan Molly ya. Kalau misalkan teman-teman tidak greedy, ya harusnya ini sudah hit target price kita. Karena target price kita rentangnya hanya di sekitar 1,5% hingga 2% aja. WRG aku sempat memberikan watchlist di tanggal 4 dan ternyata tanggal 5-nya sempat nyentuh hike 2,22%. Terus kemudian yang kedua ada Hoki. Nah, untuk Hoki sendiri memang sempat tergocek dulu ya, sedikit minus 4%. Tapi kalau misalkan teman-teman mengikuti webinar di Trading Masterclass, ini harusnya tahu ya bahwa ada area penting di sana dan menyebabkan area harga saham Hoki tersebut tertahan sehingga akhirnya bisa menyebabkan profit 9%. Terus kemudian ada Class, Tas, dan Molly. Untuk Class sendiri juga sempat naik ya 1,69%. Ya di 118 harusnya teman-teman bisa TP di sekitar 119 sampai 120. Terus kemudian ada Tas juga. Nah, untuk Tas juga sama ya. Dibeli di 158 harusnya teman-teman dapat ya setidaknya di 160 ya, 160. Terus kemudian ada Molly juga. Molly ini juga sempat nyentuh 2%. Di sini ya, jadi kalau teman-teman beli di sekitar 488 harusnya bisa TP di sekitaran area 494 sampai 496 ya. Jadi congrats bagi teman-teman yang ikutan. Minggu ini jackpotnya agak kurang, tapi kalau misalkan teman-teman disiplin ya harusnya setidaknya teman-teman bisa mendapatkan masih still ya 1 sampai 1,5% net ya. 5 dari 6 yang profit lumayan lah teman-temannya buat nambah-nambah. Oke, dan FYI juga ya di bulan 10 nanti aku akan ngadain juga webinar dari Trading Masterclass. Ini mulai memasuki batch ke-6 teman-teman ya. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar bareng gimana ceritanya Sohaku Kocuan bisa reach 30 juta pertama dari trading harian teman-teman. Dan itu semua tentu ada caranya, dan caranya semua dikupas tuntas di sini ya, dari sisi TP yang optimal gimana, stop loss yang optimal gimana, terus kemudian kita akan belajar study case saham-saham mana yang berpotensi naik dengan upside 90% besoknya. Jadi kemungkinan besar besoknya itu akan naik ya. Jadi kita akan belajar kurang lebih case-case tersebut secara detail, dan ini adalah beberapa testimoni ya dari ini dari para alumni. Kalau misalkan teman-teman mau lihat juga ini sudah aku put di sini ya. Sorry. Ya, ini ada beberapa testimoni alumni ya dari Trading Masterclass. Dan teman-teman gak usah khawatir, setelah lulus pun aku akan tetap guide teman-teman semuanya, dan mungkin aku akan memberikan sesi Zoom private juga bagi beberapa member yang memang sedang kesulitan ya. Jadi kita sama-sama growth bareng. Jadi yuk buruan, karena memang di sini kita ada harga early bird ya, sebelum nanti harganya keburu naik di minggu depan. Oke. Kemudian next kita akan langsung bahas dulu terkait IHSG kita ya, dimana kalau teman-teman lihat IHSG kita minggu ini itu ditutup melemah ya, minus 0,76% ke area 6924,78. Dan minggu ini pun terjadi net foreign outflow di market reguler kita sebesar 800 miliar. Dan itu masih terjadi di saham Goto ya. Jadi secara foreign pun terjadi foreign outflow cukup besar di saham Goto. Kemudian kedua disusul oleh saham BBRI. Oke, kalau teman-teman lihat, memang untuk saham BBRI juga sudah jebol supportnya dan kembali ke area 5.300. Dari sebelumnya sempat tentu 5.700-an ya. Dan sekarang dia menguji area support lagi di sekitar 5.300-an. Kemudian Telkom juga harapan kita yang ingin membentuk double bottom ternyata fail, dan dia kembali jebol swing low terakhirnya
Jadi karena memang foreign-nya terus exit, kemudian juga ada BBCA, NSSS, SIDO, BBKP dan sebagainya. Jadi memang saham tersebut masih terus menjadi bulan-bulanan foreign-nya untuk exit, dan hati-hati ya teman-teman ya, karena memang secara foreign flow ini terjadi outflow juga dari bulan Juli akhir hingga September sekarang. Jadi kalau misalkan terus melanjutkan penurunan, tentunya bukan hal yang baik bagi IHSG kita ya. Meskipun secara chart IHSG berhasil breakout ya dari resisten di sini ya, di sekitar area 6970, dan kemarin sempat nyentuh 7000 dan sekarang sudah kembali pullback. Oke. Minggu depan IHSG kira-kira akan seperti apa? IHSG tetap harus akan mempertahankan trendline di bawah ini, karena misalkan kalau memang jebol, tentu itu akan menjadi hal yang buruk bagi IHSG kita. Dan berita baiknya adalah IHSG ketahan di Fibonacci 61,8%. Yaitu adalah garis low candle di hari Jumat kemarin dan sudah berhasil reject dari sana. Ya semoga besok closing candlestick-nya hijau lah ya, supaya kedepannya IHSG setidaknya bisa membentuk pattern uptrend yang baru ya, dengan dia berhasil break dan membentuk higher high di sini. Oke, ya meskipun secara foreign masih terus outflow ya, tapi harapan kita adalah dia foreign segera masuk lagi ke market kita dan membuat IHSG kita segera breakout dan kembali ya on track ke beberapa saham yang udah turun banyak. Jadi kurang lebih ini adalah market mover kita di hari Jumat kemarin, dibantu oleh kenaikan di sektor konstruksi. Kemudian yang kedua adalah beberapa saham di sektor batubara juga sempat mengalami kenaikan ya. Dimana kalau teman-teman lihat ada memang ITMG yang memang ingin memberikan dividen, kemudian disusul oleh Adro yang sempat naik 10% kalau nggak salah minggu lalu ya. Ya ini kurang lebih ya. Nah ini ya, ya hampir total 10% Adro minggu lalu, karena memang harga oilnya naik, biasa disusul oleh batubara yang menyusul gitu. Dan beberapa saham ini juga patternnya sudah mulai uptrend, kembali strong uptrend lagi gitu ya, setelah turun lumayan banyak di bulan Mei kemarin. Oke. Langsung aja ya, mungkin kita bahas 3 saham tersebut. Saham pertama yang akan aku bahas adalah PGEO terlebih dahulu, karena memang teman-teman pada sempat request ya saham PGEO. Oke, untuk saham PGEO sendiri overall menurutku cukup bagus ya. Saham ini memang secara broker summary ketika teman-teman lihat itu pasti akan terjadi namanya distribusi. Ya, itu sudah pasti lah. Dan bahkan ketika terjadi rally pun dari tanggal 21 Juli hingga 4 September ya, coba kita cek. Dari ketika terjadi rally pun dari tanggal 21 Juli hingga 4 September sama, broker summary-nya pun juga terjadi distribusi. Ya. Tapi secara teknikal menurutku ini cukup cakep, karena dia ini merupakan terbentuk swing low yang pertama setelah dia naik cukup tinggi dan dia ketahan satu di area EMA 20 ya di sini. Kemudian yang kedua adalah di Fibonacci 38,2. Biasanya ketika suatu saham masih tertahan di Fibonacci 38,2 atau Fibo 50%, kemungkinan besar dia akan bisa lanjut breakout ke depannya. Tapi balik lagi ya, tetap harus disesuaikan dengan technical saham tersebut masing-masing. Oke, nah jadi sehingga untuk PGEO menurutku ke depannya masih cukup oke, dan ditambah lagi dari Jumat kemarin, secara volume pun ini bagus ya. Dia ditutup candlestick hammer, volumenya juga gede, dan dia ketahan di Fibonacci 38,2. Jadi kalau misalkan teman-teman NT di sekitar 1265 dengan asumsi support di sekitar Fibonacci 38,2 ya, 1180, dan juga di 1095 ya, satu titik di bawah Fibonacci 50%. Targetnya teman-teman bisa put di sekitar area 1400-an. Ya di sini ya. 1420. Oke. Jadi kurang lebih secara risk dan reward masih 1:2 sih ya. Jadi menurutku masih oke, dan bisa diperhatikan ya. Kalau misalkan teman-teman mau cicil beli ya, tentunya di area ini lebih bagus lagi. Ya dapat yang lebih murah karena memang ada inflow di sektor EBT juga. Menurutku ini juga menjadi potensi yang cukup bagus lah ya, kalau misalkan teman-teman bisa dapat di sekitar area 1100 sampai 1200-an. Ya kalau misalkan teman-teman mau coba untuk HK, kecil dulu porsinya di sini, silahkan siapin yang lebih gede ketika dia drop di bawah ini. Ya secara trend ini juga up, secara chart bagus, jadi menurutku sih menarik untuk diperhatikan ya pergerakannya minggu depan, karena kita entry ketika dia memang pullback. Jadi menurutku menarik karena ketika suatu saham uptrend dan dia pullback, ya
masih ada potensi dia untuk menuju kenaikannya gitu ya. Saham kedua yang akan aku bahas adalah saham kelas ya. Ini juga requestan dari teman-teman. Nah, untuk saham kelas sendiri memang secara ini saham ini menjadi salah satu dari top 5 ya, top 5 gainer minggu ini. Kenaikannya sekitar hampir 30-40%. Secara broker summary oke. Ya, secara broker summary ini mulai bagus minggu ini karena memang mulai terjadi ada akumulasi. Kalau teman-teman lihat ya, MG dan CP akumulasi di average 99 sampai 106 ya. Ini kalau aku tarik dari tanggal 31 Agustus ya. Coba kita tarik agak mundurin dikit ya. MG CP punya average sekitar 98 sampai 106 ya. Jadi hati-hati ya. Saham ini memang naik cukup tinggi, tapi kenaikan tersebut tentunya itu dikerek oleh broker-broker yang memang bisa kita bilang sebagai trader harian ya, scalper atau trader harian ya. Dan kemudian yang kedua adalah average mereka itu di bawah 98 sampai 106. Artinya apa? Artinya ketika mereka kerek dari sekitar area 79 ke sini, itu posisi mereka sedang lagi cuan ya, sedang lagi profit. Nah, kalau misalkan ditanya base entry-nya di mana, maka saranku adalah satu, teman-teman bisa pakai base entry di sekitar area beli mereka. Itu mungkin di sekitar area 98 sampai 100 ya. 98 kalau dapat ini best buy banget lah kalau dapat ya, sekitar area 98. Oke. Kalau misalkan teman-teman entry di area harga sekarang, otomatis risiko teman-teman ke area 98 tuh lumayan jauh. Nah, target ya, teman-teman bisa put di sini sebagai TP2 ya. Dia ada agak jauh memang sekitar 136 sampai 138. Kemudian di sekitar sini sebagai area TP1 ya, sekitar area 120. Jadi kalau teman-teman entry di sekitar area 109 dengan support di sekitar, anggaplah ya average bandarnya alias CP, tersupport satunya kita pakai area 100 lah ya. TP area di sekitar area 120 ya. Dan secara risk dan reward 1:1 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat ya antri di area bawah ya, mungkin ya boleh lah masuk dikit di area 109 tadi, kemudian sisanya teman-teman bisa coba untuk averaging ya, itu teman-teman boleh banget ya. Intinya adalah area 97 ini nggak boleh dijebol ya. Kalau misalkan dijebol ya teman-teman harus untuk exit dulu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong secara support teknikalnya, ada supportnya di mana? Di sekitar sini ya, sekitar 90. Ini adalah support teknikalnya ya, 90 ini support teknikal yang cukup kuat juga. Kalau misalkan teman-teman punya toleransi yang cukup gede ke area 90 ya, itu 17% teman-teman ya. Kalau money management teman-teman itu benar ya, harusnya ini bisa diminimize lah ya. Jadi menurutku sih ada potensi untuk dia lanjut naik, cuma jelas ya area beli teman-teman itu harus tepat. Oke, dan dia mantul juga dari Fibonacci 50 ya. Overall Fibonacci 50 dia sempat mantul. Dia low-nya di 101. Kalau teman-teman kemarin dapat di 101, wah ini cakep banget ya. Risk dan reward-nya menarik ya, 1:2. Oke, jadi menurutku untuk kelas sendiri lumayan menarik ya. Secara broker summary mulai oke, secara bandarmologi juga mulai bagus. Secara chart atau grafik juga udah mulai membentuk tanda-tanda uptrend ya, mulai membentuk tanda-tanda uptrend secara daily ya. Nah, kalau kita buka di weekly, nah dia lagi ketahan di Fibonacci 23,6. Ada chance dia untuk koreksi dulu ya. Koreksi dulu mungkin dikit sebelum dia naik lebih tinggi lagi ya. Bisa jadi ya membentuk pattern seperti ini. Ya, ini bisa jadi gitu ya. Itu untuk kelas. Jadi menurutku oke, cuma hati-hati ya, brokernya itu adalah broker copet dan kemudian average mereka itu di bawah. Jadi manage entry pointnya dengan lebih baik lah. Kemudian saham yang terakhir yang akan aku coba bahas adalah saham PNLF ya. Oke, kalau teman-teman lihat untuk saham PNLF sendiri, kita bahas dulu dari weekly-nya ya. Dimana chart weekly-nya PNLF sendiri memang cukup bagus, dimana dia reject dari area support di sekitar area 286 ya, 284 dia reject dari area support. Cuma minusnya adalah dia memang lagi posisinya downtrend ya. Jadi ini adalah
Dia mencoba menguji support yang ketiga kalinya di sekitar 280-an. Nah, kalau teman-teman lihat pun, ya ini memang area cukup bagus ya. Dimana di hari Jumat kemarin dia sempat mantul dari area supportnya itu. Oke. Secara tren jangka pendeknya pun dia berpotensi untuk melanjutkan breakout-nya. Secara broker summary mingguan, kalau teman-teman lihat, nah ini dari tanggal 31 Agustus hingga 8 September, PD, AZ, dan MG punya average di sekitar 294 sampai 300 ya, dan statusnya akumulasi. Jadi kalau misalkan teman-teman cari saham yang memang low risk, menurutku PNLF ini oke. Ya. Area harga sekarang 300 ya, asumsi kalau misalkan supportnya adalah di 284, maka risikonya 5% dengan potensi reward mungkin di sekitar sini ya, 314 sampai 320. Mungkin resistance next-nya adalah di sekitar 330 ya. Jadi kalau lebih risk dan reward-nya masih 1:1 sampai 1:2. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat di sekitar area yang lebih bawah, menurutku lebih oke. Jadi memang agak sedikit lebih running ya. Cuma yang bisa kita make sure di sini adalah memang ada inflow dan kemudian di reject dari support. Yaitu untuk meng-guide teman-teman semuanya lah. Jadi kurang lebih itu ada PGO, ada kelas, dan juga ada PNLF. Semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan bagi kita minggu depan dan juga bagi teman-teman semuanya yang nonton hari ini. Oke, dan FYI juga, kalau nggak salah aku juga ada promo ya, cuan bareng Koko itu lagi ada promo, komunitas eksklusif aku juga. Itu kita kasih diskon kurang lebih sekitar 20% bagi teman-teman yang mau join dan cobain stock pick yang memang di review setiap harinya, terus kemudian dapat menu pagi dan menu sore, dapat juga beberapa rekomendasi saham IPO. Langsung aja klik link di bioku ya. Teman-teman bisa langsung lirik di sini. Oke. Di sini ya. Di bio yang ada di sini ada link dan teman-teman klik komunitas eksklusif cuan bareng Koko. Oke. Dan kita akan coba untuk memberikan cuan yang lebih optimal bagi teman-teman semuanya. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait story quest kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu bisa lebih pintar dalam melakukan analisa saham, baik itu secara fundamental maupun secara teknikal. Oke, thank you teman-teman semuanya dan semoga minggu depan kita bisa kasih cuan lagi ya buat teman-teman. See you in the next video guys. Bye-bye. Salam cuan.